Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, mulai itu dari nikmat iman, nikmat kesehatan, sampai nikmat yang kita rasakan saat ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari berbagai macam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kami akan membahas atau kami akan menjawab pertanyaan soal UAS yang diberikan oleh Bapak dosen. Selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok yang dimana kelompok kami beranggotakan 4 orang. Anggota pertama saya sendiri atas nama Erniwati dengan NIM J1A021 dan anggota kedua. Perkenalkan, nama saya Nur Fatin Zalila dengan NIM J1A021010. Saya Eka Partiwi dengan NIM J1A021028. Saya Husnul Fatimah, NIM J1A021038. Baik, selanjutnya kami akan membahas soal-soal UAS yang telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu sendiri, yang dimana pertanyaannya itu terdiri dari 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan dan jelaskan kaidah dasar fikih dan sebutkan 5 contoh implementasi kaidah dasar fikih dalam kehidupan sehari-hari di daerah kalian. Yang dimana pertanyaan pertama akan dijawab langsung oleh saudari Husnul Fatimah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai kaidah-kaidah dasar fikih beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada 5 kaidah dasar fikih. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, yang artinya yang artinya segala perkara itu tergantung pada niatnya. Artinya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala atau tidaknya itu tergantung pada niatnya. Contohnya saja, ketika kita ketiduran di siang hari jam 3 siang dan kita bangun, waktu itu kita menyadari bahwa itu masih masuk waktu zuhur dan kita sholat zuhur, tapi nyatanya itu sudah masuk tuh sholat, dan itu tidak membatalkan sholat zuhur kita, akan tetapi malah lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jikalaupun kita mau melaksanakan sholat asar, berarti kita harus berniat lagi, menggunakan niat yang baru dan juga perbuatan yang baru pula. Yang kedua ada al-yakinu la yuzallu bisakki, atau yang artinya itu keyakinan tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Bahwasanya suatu perkara yang diyakini itu telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Contoh kecilnya saja, ketika kita sedang sholat, kita lupa kita sedang berada ke rakaat berapa, kita sudah sampai ke rakaat berapa, dan kita yakinkan diri kita. Misal kita yakin bahwa ini rakaat ketiga, jadi
kita lanjutkan saja ditambah 1 rakaat lagi jikalaupun itu sholat zuhur atau sholat isya dan sholat asar. Kita tambah 1 rakaat lagi, tetapi sebelum salam di tahiyat akhir kita sujud sahwi, melakukan sujud sahwi. Contoh yang kedua, ketika kita sedang berwudu dan kita ragu-ragu apakah wudhu kita masih batal atau masihlah wudhu kita di dalam diri kita, maka kita tidak perlu berwudhu lagi sekalipun itu kita ragu. Jadi tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga itu ada al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya keadaan susah menuntut kemudahan. Jadi di antara hikmah dan rahmat Allah, apabila datang sesuatu kesulitan, maka syariat diperingan dan dipermudah. Contoh kecilnya saja ketika bulan Ramadan. Kita sedang melakukan perjalanan jauh, maka kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Akan tetapi, kita harus menggantinya ketika di lain waktu, di lain hari. Dan ketika itu kita diperbolehkan untuk menjamak maupun mengqashar sholat kita. Yang keempat ada ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Ini bersangkut paut dengan nyawa manusia. Apabila tidak dihilangkan, maka akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Misalnya saja sekarang sedang maraknya pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa penyakit ini sangat berbahaya bagi kita, bagi tubuh kita, bahkan mengancam kematian kita. Namun ada satu penangkal dalam penyakit ini, yaitu vaksin. Kita tahu bahwa vaksin ini terbuat ada kandungan dari minyak babi. Sedangkan di dalam Islam itu sendiri, kita dilarang mengonsumsi ataupun menggunakan apapun yang bersumber dari hewan babi. Tapi di dalam kasus ini kita diperbolehkan untuk menggunakan vaksin yang sumbernya itu dari minyak babi, sekalipun itu haram dalam hukum Islam. Apabila kita ingin menghalalkannya, maka kita harus mencari solusi agar enzim atau vaksin tersebut halal. Tetapi kalaupun tidak ada, maka kita diperbolehkan untuk memakainya walaupun itu sesuatu dari yang haram. Yang terakhir atau yang kelima ada al-adatu muhakamah, yang artinya ada dijadikan rujukan hukum. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Contohnya saja di daerah kita masih ada adat pernikahan, dan ketika adat pernikahan ada adat untuk meminum khamar atau meminum tuak. Kita tahu bahwa khamar itu haram hukumnya kita konsumsi dalam Islam. Minuman yang memabukkan tidak boleh kita konsumsi walaupun itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Tetapi untuk dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam yang diperbolehkan, maka itu tidak boleh. Sekalipun itu sudah menjadi kebiasaan kita atau karena itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin hanya itu jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 1. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Husnul Fatimah karena sudah menjawab pertanyaan pertama. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan maqasid syariah dan sebutkan 5 contoh implementasi maqasid syariah, yang dimana pertanyaan kedua akan dijawab langsung oleh saudari Eka Patiwi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai maqasid syariah. Maqasid syariah dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada hifz ad-din atau memelihara agama. Kewajiban ini adalah kewajiban menjaga dan memelihara agama, memelihara tegaknya agama di muka bumi, yaitu kewajiban untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kewajiban ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama,
namun juga membangun sarana ibadah dan membangun pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama. Contoh dari hifz ad-din adalah menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua ada hifz an-nafs atau menjaga jiwa. Yaitu mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikan tetap hidup, atau kewajiban hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial. Contohnya adalah larangan membunuh. Kemudian yang ketiga ada hifz al-aql atau menjaga akal. Akal merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan akal, manusia dapat berpikir sehingga mereka dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menjaga akal bukan hanya sekedar menjaga akal untuk tidak gila atau mabuk, namun orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Contohnya adalah menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat ada hifz al-mal atau memelihara harta. Kewajiban ini adalah kewajiban untuk menjaga dan memelihara harta dari gangguan orang lain dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah. Tidak hanya itu, hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Contoh dari hifz al-mal adalah larangan untuk berbuat riba. Kemudian yang terakhir ada hifz nasl atau memelihara keturunan. Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga atau keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan menjadikan zina menjadi terlarang karena dapat berdampak negatif. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan. Sehingga masing-masing orang mempunyai nasab dan garis keturunan yang jelas dan demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang. Contoh dari hifz nasl atau memelihara keturunan adalah menikah dan larangan berzina. Mungkin hanya ini jawaban dari pertanyaan nomor 2. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Eka Pertiwi karena telah menjawab pertanyaan kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan tersebut? Sebutkan contoh-contoh kelompok tersebut dan kelompok mana yang menurut kalian benar, serta bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Yang dimana pertanyaan ketiga ini akan dijawab langsung oleh Saudari Nur Fatin Zalila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan dan waktunya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam mazhab, baik itu akidah maupun fikih. Hal tersebut muncul dikarenakan 1. Perbedaan pemahaman tentang lafaz nas. 2. Perbedaan masalah hadis. 3. Perbedaan dalam menyajikan dalil. Kemudian contoh kelompok perbedaan dalam mazhab atau aliran akidah, yaitu 1. Mazhab Hanafi atau dikenal sebagai mazhab qiyas, akal, karena yang disampaikan ke Irak hanya sedikit sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Yang kedua yaitu mazhab Maliki atau dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, yaitu mazhab Syafi'i, yang corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasional dan tradisional. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', beliau juga berpegang pada qiyas. Yang keempat, yaitu mazhab Hambali, yang corak pemikirannya tradisional. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas.
Selanjutnya, kelompok yang benar dalam hal ini adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, memegang teguh ajaran-ajaran Islam dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Di sini kita disuruh jangan fokus pada nama kelompok tersebut, tapi fokus pada ajaran yang disampaikan oleh aliran tersebut. Cara menyikapi hal tersebut adalah apabila ajaran yang disampaikan masih berpegang teguh pada akidah dan syariah, maka kita boleh mengikutinya. Sebaliknya, apabila ajaran yang disampaikan melenceng dari akidah dan syariah Islam, maka kita tidak boleh mengikutinya. Sebagai negara hukum, kita tidak boleh menghakimi orang jika ajaran yang disampaikan tidak sesuai dengan syariah atau akidah. Namun, hal yang dapat kita lakukan adalah cukup dengan menasihatinya. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Fatin Zalila karena telah menjawab pertanyaan ketiga. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu yang dimana pertanyaannya, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Apa pendapat kalian? Jelaskan dengan argumen kalian. Yang dimana pertanyaan ini akan saya jawab langsung oleh saya sendiri. Baik, Indonesia memang merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Namun, meskipun begitu, tetap saja Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki banyak beragam agama yang di setiap agama harus saling bersatu. Kalau menggunakan hukum Islam, bagaimana orang yang non-Islam? Tentu saja orang yang non-Islam akan keberatan atau menolaknya. Dan jika hukum Islam diterapkan di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara diskriminasi terhadap golongan minoritas. Oleh sebab itulah, Indonesia tidak boleh menggunakan hukum Islam sebagai bentuk toleransi agama Islam terhadap agama lain. Selain itu, pemimpin-pemimpin negara kita tidak semuanya beragama Islam. Contohnya advokat atau pengacara yang non-Muslim. Jika negara kita menerapkan hukum Islam, maka pemahaman mengenai agama Islam tentu saja sangat rendah. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya, bukan berarti hukum yang berlaku dalam pemerintahan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Sekian untuk jawaban pertanyaan nomor 4. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan yang terakhir. Yang dimana pertanyaannya adalah, Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Jelaskan. Dan untuk pertanyaan kelima yang dimana akan dijawab langsung oleh Saudari Husnul Khotimah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 5 mengenai mengapa Islam masih eksis sampai saat ini dengan perkembangan zaman atau perkembangan ilmu dan teknologi. Perlu kita ketahui bahwa karakteristik Islam itu ada 5. Yang pertama itu rasional. Disebut rasional karena ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai dengan akal dan nalar manusia. Dalam ajaran Islam, nalar mendapat tempat yang tinggi, sehingga salah satu cara untuk mengetahui sahih atau tidaknya sebuah hadis dari sisi matan dan sanad adalah sesuai dengan akal. Kita juga disuruh untuk menggunakan akal kita dalam melakukan berbagai tindakan. Dengan perkembangan berbagai ilmu dan teknologi saat ini, akal kita akan sangat berguna, akal kita akan sangat diperlukan atau dibutuhkan demi menyeleksi atau menyaring semua informasi-informasi yang kita dapatkan, baik itu berupa teknologi ataupun berupa
informasi yang belum tentu, yang belum jelas kepastiannya. Maka itu kita menggunakan akal kita untuk menyaring atau menyeleksi informasi tersebut. Yang kedua yaitu sesuai dengan fitrah manusia. Orang yang beragama Islam, orang yang beragama, khususnya beragama Islam, itu sudah menjalankan fitrah, itu sudah hidup sesuai dengan fitrah manusia. Sebaliknya, orang yang tidak beragama berarti menjalankan hidup tidak sesuai dengan fitrah. Yang ketiga yaitu tidak mengandung kesulitan dalam segala aspeknya. Sebaliknya, ajaran Islam itu mudah dan masih dalam batasan kekuatan manusia. Tidak ada aspek ajaran Islam yang dalam pelaksanaannya di luar kemampuan manusia. Yang keempat yaitu tidak mengandung banyak taklif. Taklif yaitu beban. Jadi di dalam ajaran Islam itu tidak mengandung banyak beban. Kerangka dasar dalam Islam hanya 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan hakikat, atau disebut juga dengan akhlak. Yang kelima yaitu bertahap. Ajaran Islam diturunkan Allah kepada Rasulullah secara bertahap. Demikian juga proses pembumiannya di tengah masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman minuman keras kepada masyarakat Arab yang waktu itu minuman keras telah menjadi budaya atau gaya hidup mereka. Secara bertahap, Islam menghentikannya dan akhirnya kebiasaan buruk itu ditinggalkan oleh masyarakat Arab secara bertahap pula dan juga dengan kesadaran penuh. Seperti yang kita tahu bahwa Islam itu baik di setiap waktu dan tempat. Islam meletakkan fondasi dasar untuk menghadapi segala perubahan. Lebih banyak mengatur hal yang sifatnya fundamental dan tidak banyak mengatur hal-hal yang mendetail. Masalah modernisasi dalam Islam hanya meletakkan fondasi dasar. Fondasi yang diletakkan dalam Islam itu terdiri dari yang pertama, Islam dan iptek. Bagaimana Islam menyuruh kita untuk rajin membaca, bukan hanya membaca buku, tetapi juga membaca alam ini. Bukan hanya membaca ayat-ayat Qur'annya, tetapi juga membaca ayat-ayat kauniyah. Islam meletakkan porsi yang besar dalam iptek. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu bagi setiap individu, terutama ilmu agama, dan juga ilmu yang menunjang kehidupan. Yang kedua yaitu Islam dan ekonomi. Islam sangat mengapresiasi masalah ekonomi dan punya batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan dalam Islam terdiri dari 3, yaitu riba, gharar, dan juga maisir. Riba yaitu penambahan-penambahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Gharar yaitu tindakan bermuamalah dengan ketidakjelasan akadnya, sehingga merugikan orang lain, atau dengan kata lain, gharar berarti penipuan. Yang ketiga yaitu maisir. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan pada satu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Lalu yang ketiga mengenai fondasi yang diletakkan dalam agama Islam yaitu Islam dan politik. Politik dalam Islam memiliki beberapa batasan-batasan atau syarat-syarat. Yang pertama, al-amanah. Islam adalah titipan Allah yang harus dijaga dengan baik dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Yang kedua yaitu al-adalah, keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga yaitu al-huriyah, di mana al-huriyah ini adalah kemerdekaan dalam berpolitik, bersyarikat, berpikir, dan berkreasi. Dan yang terakhir yaitu al-musawah dan tabadulul ijtima, yaitu kesamaan atau keadilan bagi masyarakat dan tanggung jawab sosial. Kebaikan-kebaikan dalam Islam bisa kita lihat pula pada seorang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka harus menggantinya dengan fidyah atau menggantinya di hari-hari lain. Islam itu cukup mudah, bukan? Oleh karena itu, Islam itu bisa eksis sampai sekarang meskipun banyak perkembangan ilmu dan teknologi, meskipun banyak budaya-budaya yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi Islam itu sangat mudah untuk kita jalankan
di mana setiap perbuatan kita itu diatur dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Inilah karakteristik ajaran Islam, sehingga Islam mampu menghadapi tantangan modernisasi. Mungkin hanya ini jawaban dari pertanyaan nomor 5. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Husnul Fatimah karena sudah menjawab pertanyaan kelima. Selanjutnya, dengan berakhirnya pertanyaan kelima tadi, maka berakhirlah semua pertanyaan-pertanyaan UAS yang sudah diberikan oleh Bapak dosen pengampu sendiri. Sebelum kita menutup acara ini, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami sendiri, dan terima kasih sudah menonton. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, sebelum menutup video ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.